Baby, don't lie, it's okay that you crazy. Chandra, kau sakiti aku. Pretty when you say my sweet like Jangan tunjukkan wajahmu. good on your knees. Worship. 3 tahun menikah dengan Lu Chenzo. Di luar, aku istri Lu yang dikagumi. Tapi di rumah, lebih hina dari anjing. Ayo bersulang. Mari angkat gelas Lu Chenzo. Istri cantik Sen Wangshu di rumah, Nyonya Yun si cinta sejati di luar, kau sungguh beruntung. Benar. Bos Lu sangat beruntung. Itri. Hanya peliharaan. Bisa dibuang. Saat bosan. Lalu kenapa dulu rampas pengantin? Tiap tanggal 15 Imlek, dia pasti menemui cinta sejati. Malam ini. Udah gitu. Chenzo, maukah kau tinggal malam ini? Ada yang harus kita bahas. Sen Wangshu. Jangan lupa siapa dirimu. Hentikan nikahmu. Hanya untuk pelampiasanku. Lu Chenzo, aku nikah lagi ada alasannya. Anak. Jangan ulangi soal pernikahan itu. Lihat kita. To be in the dark. Chen Ziho. Tiga tahun. Ini semua harus berakhir. Nyonya, darurat. Tuan Lu mengalami kecelakaan. Apa? Tuan Lu, waktunya diobati. Jangan sentuh. Lu Chenzo, gila apa? Aroma melati. Masih ada bauku. Kutandai kau. Tanda. Kau anjing liar birahi. Tuan Lu cedera otak parah, singkatnya amnesia. Aku paham. Lu Chenzo, setelah 3 tahun, kau jatuh juga. Kau mengurungku seperti kenari. Menghina. Sekarang giliranku membalas dendam. Kita pernah kawin. Tahu. Apakah kau pasanganku? Tidak. Bukan pasanganmu, aku tuanmu. Tatap aku. Just like this man. Tuan. Aromamu. Aku suka sekali. Kau pemimpinku. Lu Chenzo itu licik. Masakan bisa amnesia begitu saja? Tidak. Harus kujajal lebih dalam. Lu Chenzo, besok rapat pemegang saham. Jika kau terus begini. Rapat tulang. Kau mau aku rebutkan tulangmu? Dasar bodoh. Tuanku, bawa aku pulang. Bawa pulang. Kau berbuat onar, tak ku mau. Bersamamu sepanjang zaman. Tuan, jangan tinggalkan aku. Jiwa mengukir sumpah itu. Aku berubah, jangan tinggalkan aku. Aku patuh. Selamanya. Lu Chenzo, giliranmu berlutut. Mau pulang? Lakukan kewajibanmu sebagai peliharaan. Savage. Hey,
Baik. Tuan, ku buat sup sarang burung. Cobalah. Kau terlalu perhatian. Jangan-jangan ada niat tersembunyi. Jangan-jangan kau racuni. Mungkin tak enak, tapi cobalah. Shenzo. Ku bilang, jangan lakukan hal sia-sia lagi. Lu Chenzo, berhenti lakukan hal tak berguna. Aku takkan memaafkanmu. Ambilkan anggur. Tak patuh. Minum rusak tubuh, khawatir tuan. Pusing usai mabuk. Lu Chenzo. Khawatir aku sakiti diri. Lihat baik-baik. Bekas luka di wajahku ini semua gara-gara Katakan cinta. Makan. Mustahil aku menyakitimu. Kau sangat memikat. Aku takkan melukaimu. Tapi tetap salah. Awalnya aku tak peduli. Tak ingat tanganmu. hanya bilang aku lupa, lalu hapus semua rasa sakit yang kau berikan selama 3 tahun. Aku juga ingin melupakan segala hal tentangmu. Tapi selama bekas luka ini ada, aku tak bisa. Jangan menyiksa diri. Lu Chenzo, lagi apa? Tuan, aku menyakitimu. Aku meminta maaf. Tuku, berdua. Sedang apa? Tuan, asal kau mau maafkan aku rela segalanya. Lu Chenzo, Mana yang benar-benar dirimu? semua barang baru kuambil pakai mukanya saja. Baik. Aku tidak suka peliharaan pemilih. Wangshu, dari mana kau dapat barang menarik ini? Dapat di jalan, cuma anjing liar. Yang mau pegang otot perut, antri. Apu. Ini bukan anjing, jelas serigala liar. Wujud. Datang lagi. Semua penting. Tuan, tidak mau. Katamu, kau rela lakukan apapun jika ku beri maaf? Sial dasar. Balas dendam ternyata. Nikmat. Tak ingat lagi, tiap bulan tanggal 15 tetap temui cahaya malam. Kau pecinta sejati. Nanti ku ambil bukti perselingkuhanmu. Kau pasti harus bercerai. Tengah malam, ngapain naik ke atap? Mana cahaya hatimu? Sudah telat. Tanda bintang geram. Tanda bintang rengek. Tanda bintang. Tanda bintang, sial tanda bintang. Tuan, Tahu, tengah malam tidak tidur. Teriak apa di atap? Cinta pertamamu? Serigala betina. Pau! Lu Chenzo, gila ya? malam bulan purnama. Tak bisa kendali. 3 tahun ini.
Hari raya datang, rindu naik. Tuan, Storm got a hold of me. mohon aja. It won't let Keberanianmu. Tak tanya aku. Kita hari ini baik. the joke's on him. Nyaman. Naik pangkat. Benar. To be kind, fix Semangat. Sudah 3 kali, aku lelah. Sebentar saja. Izinkan tandai kau lagi. Aku. Ya, benar. Benar-benar sakit. Lepas aku malam ini. Pohon apa? Kau kira dirimu Nyonya Lu? Kau hanya hewan peliharaan yang kubeli dengan 50 juta. Tugasmu adalah menyenangkan tuanmu. Berani ajukan syarat. Dasar. Ku bilang minggir. Berlutut dirancang, jangan sentuh. Jangan sentuh. Baik. Teriak malam, bikin sarang. Apa otak lu Chenzo? Gila benar. Gangguan stres pasca trauma. Bisa merasa seperti hewan. Anggap diri hewan. Lu Chenzo, kau bukan manusia, aku ambil kesempatan. Iya. berdua. Lalu berpisah. Cantik, cocok untukmu. Benarkah? Aku boleh tetap tinggal dengan tuan. Tidak, kau harus cari uang. Biayai aku. Jika aku yang menafkahi tuan, tuan tak akan buang aku. Insane inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. Cepat pergi. I like the night. Baik, aku taat pada tuan. I've always liked to play with fire. Mainmu cukup. Saat ingatan kembali, aku pasti dipotong-potong. Lebih baik cerai saja. Kabur saja. Diam. Punya janji. Di syarikat kami, bukan saja siapa boleh masuk. Saya istri Lu Chenzo. Tolong beritahu. Tahu. Sen Wangshu, kau berani ngaku istri bos Lu. Seluruh grup tahu. Kau sebagai istri Tuan Lu pun hanya hiasan semata. Mirip anjing peliharaan. Bahkan, anjing masih bisa manja. Kau jangan katakan. Panggil satpam. Ada penyusup. Panggil orang, seret dia keluar.
Tuan Lu datang. Nyonya bersikeras tak masuk akal, tak bisa kuhentikan. Esa. Tuan datang. Berlutut, sebut Tuan. Tidak mungkin. Tuan Lu kan paling benci Shen Wangshu. Got it twisted. Katanya aku hewan peliharaannya. Bukan itu maksudku. Kaihara, kamu dipecat. Think you got it twisted. 'Cause I've got... Masih menyimpan foto ini. Sembunyikan apa? Tak ada apa. Akhirnya aku undup. Aku usir semua orang jahat. Tidak ada yang sakiti kamu. Tanda tangani ini. Perjanjian cerai. Takkan tanda tangan. Bandel terus. Lainnya boleh. Ini tidak bisa. Tuan, aku patuh segalanya. Asad, jangan tinggalkan aku. Takkan tanda tangan. Bisa. Selesaikan dokumen ini. Selesaikan dalam 3 hari. Kata asisten Zhang, ini kerjaan sebulan. Bisakah perpanjang waktu? Tidak bisa. Tanda tangan saja. Kalau aku berhasil, kau tidak pergi. Tergantung usahamu. 3 hari. Penat mati tetap tak siap. Genteng. Sudah paham. Kini baru ku mengerti. Pria itu. Hiburan. Dulu bodoh. Galau cinta Lu Chenzhou. Jangan nakal. Tipmu tidak akan kurang. Nah, Bos kaya raya. suka kamu. Pak Lu, sudah 3 hari tak tidur. Istirahatlah, tak usah. Benar. Adarkan ini kepada Tuan. Ingatkan dia. Pijat lembut 3 menit tiap malam. Luzong selalu pegang layang-layang. 51 kotak ini tak mungkin tiba-tiba jadi berlebihan. Luhong, Lester ini Bapak olah selama 2 hari, sekarang terus kerja tanpa istirahat. Kalau begini terus, tubuh Bapak bisa kolaps. Tidak. Aku terlalu sering salah. Tak boleh buat Tuan marah lagi. Ini apaan sih? Ganti dengan sup tulang. Pak Lu. Luhong. Fucking boys. Minum juga. Halo. Tidak boleh. Siapa ganggu aku? Nyonya, cepat ke rumah sakit. Luzong celaka. Sudah bangun.
Tuan, Anda datang. Lu Chenzhou, kamu bodoh apa? Dokter bilang begini terus bisa meninggal mendadak. Nyonya, jangan salahkan Tuan Lu. Demi lukamu, dia begadang 2 hari buat krim penghilang bekas luka, belum istirahat, langsung urus dokumen. 3 hari tak tidur. Dia ingat bekas lukaku. Tuan, jangan pergi. Aku akan patuh. Cuma untuk ini. Taruhkan nyawa. Aku ingin selalu bersama Tuan. Alasan. Lalu apa peranku dalam hidupmu? Terlalu kabur. Iya. Sudah pulang saja. Aku pacarmu atau temanmu? Gila apa sih kamu? Masih sakit. Tahu. Don't know what to do, just smile. Can't see you ever running. Got my demons back. What? Ada bau pria lain di tubuhmu. 3 hari ini. Kau temui siapa? Anjing tak berhak mengawasi tuannya. Awas kau diikat di taman belakang. Tuan, tidur denganku, aku janji. Takkan lakukan apapun, ku mohon. Abu. Jangan macam-macam, besok ada konferensi pers. Sepi. Memandang lautan awan. Kau senyum, aku pun senyum. Siapa yang menungguku di seberang langit itu? Tuan, sedang melakukan apa? Kecanduan jadi anjing ya? Bukan cahaya bulan yang jatuh, tapi kau. Tanya sambil tertawa. Pakai rapi di konferensi pers? Tangkap aku. Bukan. Dengar. Di konferensi pers, jangan sebut tuan. Nai. Jangan asal bicara. Pulang cepat. Sudah jam berapa? Kok Lu Chenzhou belum pulang? Jangan-jangan ribut lagi. Halo, Bu, Pak Lu. Dia menggigit wartawan. Hah? Tidak apa-apa. Hah, Genit. Dika, kau benar-benar gila. Beraninya Diwa. Tuan Lu, Nyonya Letakkan. Ada apa? Ionya, Tuan Lu tadi mengadakan konferensi pers. Reporter tiba-tiba menyerang. Tanya soal perceraian. Lu Chenzhou. Sayang, dia bilang kau akan cerai aku. Tenang, aku gigit tenggorokannya. Yeah, apa maksudmu dengan ya? Itu apa aku salah bicara? Seluruh ibu kota tahu ini pernikahan bisnis Shen Wangshu. Masih bertahan pada orang yang tak mencintaimu ada artinya. Akhirnya cerai juga. Shen Wangshu, apalagi harapanmu? Kalau Lu Chenzhou ingat, kalian pasti bercerai. Diam. Benar. Lu Chenzhou, sudah puas belum? Tuan, kau demi dia. Kau pukul aku. Kupukul kau karena kau bodoh. Gampang terprovokasi. Kira-kira kantor polisi rumahmu. Tuan, pukul aku lagi. Hina aku tak peduli. Hanya satu pertanyaan. Kau takkan ceraikan aku, kan? Bernie. Kepala. Tuan, kenapa tidak menjawabku? Terlalu lebat. Tunggu. Gigit orang lalu kabur, keadilan mana? Akan kutulis artikel. Expose penyalahgunaan kekuasaan grup Lu. Ganti rugi 10x, bisa. Tapi tak bisa jaga mulut dan tangan. Aku janji,
Yang terluka bukan cuma telingamu. Baik. Urus jaminan. Tuan, maaf. Takkan ku gigit lagi. Lepas. Tak ku lepas. Tuan menelantarkanku. Tuan. Cinta butuh kegilaan. Ini cuma khayalan. 정말에 가리친 너라는 게 cinta. 계속 마음을 열어내. Shen Wangshu, kau pikir kau Nyonya Lu? Kau hanyalah peliharaan yang kubeli dengan 50. Harus hibur Tuan. Itu kewajibanmu. Berani menuntut? Bodohnya aku merawat serigala yang bisa kembali liar kapan saja. 서로를 바라보던 cold eyes. Tuan bangun. Sarapan. Sudah siap. Lu Chengzhou, tanda tangan. Iya. Apa salahku sampai Tuan benci? Apa karena aku menggigit? Jika Tuan tak suka, bisa kuhaluskan gigiku. Lu Chenzhou, ini bukan salahmu. Kita memang tak seharusnya bersama. Kau tak pernah mencintaiku. Kau menikahiku karena benci. Hutang ini kita bereskan. Tidak mungkin, Tuan. Jangan bohongi aku. Serigala setia pada satu pasangan. Kalau tak kusukai, takkan kutandai kau. Lu Chenzhou, Kau sudah tak ingat siapa dirimu. Bagaimana mungkin bisa membedakan benci dan cinta? nanti ingatanmu pulih, kau akan sadar. Ini adalah hasil terbaik antara kita berdua. Apa Tuan baru percaya? Setelah ingatanku pulih, hanya dia yang kucinta. Tuan! Tuan Lu, sedang apa Anda? Ini merusak kesehatan. Jangan paksa pulihkan ingatan seperti ini. Tak usah pulihkan. Tuan takkan pernah percaya. Hanya dengan ingatanku kembali. Buktikan keseriusan. Nyonya bukan bermaksud begitu. Tak berani ambil risiko. Kalau kau bantu aku atau pergi. Pak Lu. Pak Haing. Pak Lu. Nyonya, Pak Lu menyiksa diri hanya untuk menunjukkan perasaannya pada Anda. Sebagai orang dekatnya, aku bisa lihat dia sungguh cinta Anda. Awas, ketulusan perlakukan aku seperti anjing 3 tahun. Pak Lu hanya sedang marah pada Anda. Aku temani keluar. Ya sudah. Berapa lama aku tidur? Sakit sekali. Sudah sadar? Ambilkan air. Pada, kau cari masalah. Masih nekat siksa diri? Shen Wangshu, kau gila. Halo.
Sudah kukatakan, kau anjingku. Seluruh tubuhmu hanya aku boleh sentuh. Orang lain dilarang sentuh, termasuk dirimu. Diem. Bicara! Shen Wangshu, beraninya makin besar saja. Tampaknya selama ini memanjakanmu. Kau ingat, Ternyata kau suka ini. Dulu aku terlalu lembut, tak membuatmu merasakan akibatnya. Tenang. Nanti akan kubayar lunas. Tanda bintang makian tanda bintang. Astaga, dasar. Nah, tadi keluar-keluar, sekarang kemana? Hah? Lu Chenzhou, lepas. Terlambat. Kau yang mulai. Aku benar-benar habis. Lu Chenzhou. Lu Chenzhou. Dokter, kondisinya. Apa ingatannya sudah pulih? Belum. Ingatan pulih sesaat, tapi belum sembuh total. Syukurlah. Tapi kalau dia teruskan terkena rangsangan, mungkin akan pulih sepenuhnya. Ingatan kembali. Ini bukan kabar baik. Pertanda malapetaka. Tidak, aku harus segera lari sebelum ingatannya pulih. Lari sejauh mungkin. Tiga, dua. Anjing, sini. On a rewind, I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Bertanya-tanya. Belakangan kamu berkelakuan baik. Mau hadiah apa? Aku mau. Tuan cium aku. Bola. Tanda tangan. Bukan cuma cium. Boleh tidur semalaman. Bisa juga sih. Lepas. Tuan, sudah kubilang, aku takkan tanda tangani ini. Tidak mau. Tidak ingin. Yegen. Tanda tangan. Kan kamu ingin orang tahu hubungan kita? Asal tanda tangan. Nanti di luar. Tak perlu sembunyikan kalung. Semua akan tahu. Kamu, ini peliharaanku. Tanda ini sama dengan bubarnya pernikahan. Dasar anjing. Menikah. Jadi peliharaan lebih nikmat. Tanda ini sama dengan bola. Boleh gigit jari aku. Boleh lebih kuat sedikit. Tidak mau. Sudahlah. Tanda. Ini hatiku untukmu. Sudah terlambat. Jangan lupa. Janjimu. Aku takkan pernah tinggalkan peliharaan. Tak terpisah. Caramu bicara terdengar bodoh. 6. Ini nih.
Pintar, mandi dulu. Aku tunggu di kasur. Segera selesai. Tuan. Tuan! Tuan, aku salah. Jangan pergi. Hubungan ini akhirnya berakhir. Lu Chenzo, mulai sekarang kita sekuari. Tuan. Tuan, kenapa ingkar janji? Kuiking. Melambai ke selatan. Karena tak ada dendam. Lu Chenzo! Berbalik, langsung sakit hati. Esa. Aduh. Harapan semakin terbuai. Sakit rasa. Jika saja aku tak kabur. Ada sepertiku. Tak bisa tunggu. Jika aku tak menipu Lu Chenzo tanda kontrak itu. Mencintaimu, andai tak harus merasakan kesepian. Payung dan air mata, semua sendiri. Nyonya Lu, operasi sudah selesai. Dokter, dia bagaimana? Apakah? Tenang saja, Tuan Lu bagaimana? Selamat, hanya kaki kiri memar, tidak kritis. Syukurlah. Syukurlah. Namun, kecelakaannya malah merangsang saraf otaknya. Begitu Tuan Lu sadar, semua ingatannya, semuanya akan kembali teringat. Celaka. Dia ingat semuanya. Aku ke kamar mandi dulu. Sudah, Tuan Lu hampir sadar, tak tunggu dulu. Urusan lain. Aku pergi dulu. Shen Wangshu. Mau kemana? Pak Lu, selamat sekali ya. Katanya ingatanmu pulih. Sudah sembuh kan? Aku pergi dulu. Lari kemana? Waktu aku amnesia dulu. Katanya hebat tapi... Sok jadi majikan. Jadikan mainan. Sekarang, takut mengaku. Pak Lu, Anda orang penting. Janganlah marah pada saya. Masalah apa? Soal kau menipuku pakai tali anjing? Atau suruh menyembah? Atau menjual pesona pada teman-temanmu? Semua ini, kalau kuhitung satu persatu. Coba tebak. Bagaimana nasibmu nanti? Habislah, Lu Chenzo pendendam. Pasti minta balas dendam. Aduh. Bunuh saja, terserah. Lagi pula kita sudah cerai. Sekarang kita tidak ada hubungan. Cari saja cinta pertamamu. Ikut aku pulang sekarang. Aku bisa memaafkan. Lu Chenzo. Kamu sendiri yang menandatangani surat cerai. Sekarang kita tak punya ikatan apapun. Shen Wangshu, sekarang kamu berani sekali. Kalau begitu, baik. Hari ini semua diselesaikan. Itu. Lu Chenzo, lepaskan aku.
Shen Wangshu, mati saja. Jangan mimpi lepas dariku. Lu Chenzu! Aku salah. Sungguh. Jelaskan. Salahmu apa? Aku salah, hinamu seperti anjing. Dan merendahkanmu. Aduh. Kukira kau tak peduli. Kesalahan terbesarmu menipuku tanda tangani surat cerai. Aku yang kalah. Bukan pertama kali kau tinggalkan aku. Sangka kau aku. Sampai kau perlakukan seenaknya dan tipu begitu saja. Feh. Aku bukan. Perempuan sepertimu memang tak punya hati. Hanya layak jadi peliharaan. Hanya aku jinakanmu. Lu Chenzu, apa maumu? Ini kan kamu yang beli. Standar peliharaan. Kenapa? Takut akui sekarang? Karena kau mau membayar. Baik. Mulai dari sini. Lu Chenzu, jangan sentuh aku. Benar. Dulu terlalu baik padamu. Kau jadi lupa akan jati diri sendiri. Shen Wangshu, rasakan dikurung begini. Kau takkan berani lari lagi. Maaf, Lu Chenzu. Sekarang terlambat. Lu Chenzu, dengar dulu. Ayahku punya utang judi. Mereka yang memaksaku. Wajah memikatmu, Shen Wangshu, sampai aku pun merasa kasihan. Dengan wajah ini, sudah berapa pria kau berdaya? Ini. Lu Chenzu, kau anggap aku seperti itu. Direktur Lu. Puaskah kau, Direktur Lu? Tatap. Shen Wangshu, kau gila. Memang keras kepala. Jika dipaksa, dia mungkin akan bunuh diri. Apa yang kau mau agar melepaskanku? Makanan laut. Temani malam terakhir. Tak ada apa-apa. Pulang saat fajar. Lu Chenzu, apa dia tepati janji? Direktur Lu. Bicara saja, jangan main tangan. Tuan, takkan tinggalkan aku lagi. Hah? Maaf, ilmu perobatanku belum cukup. Salah diagnosa. Kecelakaan ini malah gagal sembuhkan amnesia Pak Lu. Malah memperparah kemundurannya.
Aduh. Tuan, kepala sakit. Usap kepala. Sudahlah. Ayo pulang. Nanti sembuh kita bicara. Jangan kejar mobil menyeberang sembarangan. Tahukah berapa anjing liar tewas tertabrak tiap tahun? Dia anggap aku anjing peliharaannya. Sakit ya? Jadi, saat dia menenangkan, lembut sekali. Kalau sakit merintih, baik jadi manja. Andai kau selalu nurut begini, takkan jadi pasangan penuh dendam 3 tahun. Pasangan bermusuhan. Buku biologi. Di hatimu, dulu aku sebodoh itu, bahkan lebih hina dari anjing merengek. Kau. Ingatanmu kembali. Lu Chenzo. Kau sekarang siapa? Tuan. Kenapa kau ingkar janji? Sabar, ku tahan. Nanti ku balas berlipat. Tuan, aku peliharaan Tuan. Sudah. Main sendiri dulu. Ku masak sop untukmu. Mido. Tuan, mau lagi? Lagi. Kamu sudah minum 3 mangkuk, jangan minum lagi. Ini santap malammu. Camilan anjing kau beri? Bukankah dulu kamu paling suka makan ini? Ini buatanku. Sekarang tidak. Shen Wangshu. Tunggu saja. Hah? Shen Wangshu. Mau tinggalkan aku? Lu Chenzo. Tahu. Apa kau ingat sesuatu? Kepala pening. Aku tak bisa mengingat apa-apa. Akses. Tuan, tiap malam aku mimpi buruk. Mimpi kau membuangku. Sangat takut dibuangmu untuk kedua kalinya. Tenang saja. Aku tidak akan pergi sementara.
Apa maksud sementara? Apa kesalahanku sampai kau harus pergi? Begitu ingatanmu pulih. Meski tak mau pergi, kau tetap usir aku. Tidak. Menurut sifatmu, kau pasti langsung gantung dan bakar aku. Hamburkan abuku. Benar-benar yakin? Setelah ingatanku pulih, kusiksa kamu. Pasti. 3 tahun bersama. Aku yang paling paham dirimu. Kau anggap hanya hewan peliharaan saja. Peliharaan yang melawan. Mana mungkin kau lepaskan? Dulu, aku dulu buruk padanya. Tuan Lu, mau dengar yang jujur atau bohong? Masih ingin mendengar. 3 tahun ini, sikap Tuan terhadap Nyonya sangat keras. Kasihan pengemis dibandingmu. Hubungan kalian bisa jadi novel cinta tragis sejuta halaman. Kisah kalian pasti menang Oscar kategori cinta tragis. Semua di perusahaan tahu Anda mengabaikan Nyonya. Resepsionis saja berani meremehkannya. Lebih baik dia menikah dengan anjing. Baik. Aduh, tadi siapa bicara? Pak Lu. Aku dikendalikan alien. Lalu apa jadinya? Dia duluan hianat. Dulu, kalau dia tidak kabur dan nikah dengan pria lain, takkan kulakukan itu padanya. Sudahlah, asal dia tidak kabur lagi, jaga dia baik. Ini benda apa? Kopinya mana? Gajimu dipotong setahun. Hah? Tuanku, butuh bantuan? Nggak usah, istirahat aja. Aku harus coba. Jangan gerak. Biar aku. Aku takut. Feh, Takut aku nakal. 1 juta jebakan. Tuan, kau juga bisa malu. We bring it in closely. Kamu! Sakit. Baik saja. Kata dokter, buat senang-senang. Pulih lebih cepat, Tuan. Bisakah kamu tolong aku? La 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 la. Aku. Nggak boleh. Kata dokter, lukamu belum sembuh. Tapi kakiku sakit, Tuan. Temani aku. Semalam saja. Baik. Aduh. Sekali saja. Dyed my hair. Cik, Wanna be aku tidak bisa menjamin. It's much to bear and you don't care and I won't play. Asal dia tersenyum padaku, rela jadi anjing bodoh selamanya. Dr. Chen. Lu Chenzo, kapan ingatannya benar-benar pulih? Tak tahan menunggu. Dokter berharap dia ingat lagi. Belakangan ini,
saat kau sebut Pak Lu. Nadamu lebih lembut. Bukan aku. Asal kau suka sekarang, ingat atau tidak. Apa bedanya? Lepaskan aku. Bajingan, kau pikir bisa kabur? Dosis obat ini lebih dari cukup. Lepaskan dia. Siapa kau? Minggir, jangan halangi gue. Tidak apa-apa. Kau tunggu saja, bocah. Bisa menahan diri? It's Britney, bitch. Tenanglah. Aduh. Lu Chenzo, tolong aku. Bulan purnama 3 tahun lalu, Lu Chenzo menyelamatkanku. Yang selalu kuingat. Yang menyelamatkanku dari bahaya. Sial, bulan purnama lagi. Dia juga di sini malam ini. Iya. Godzilla. Am I really brave now? Am I really brave enough? Halo. Wah, Aming, kamu. Kok bisa ada di sini? Susah tidur, naik rooftop. Kamu malam-malam teriak aneh buat apa? Enggak, aku. Cuma keluar lihat bulan purnama. Iya. Beneran. Ada yang menyalak seperti serigala. Siapa? Siapa sih? Siapa sih yang gak sopan? Besok aku lapor ke pengurus. Jangan sampai dia tahu rahasiaku. Kalau enggak, dia pasti jijik. Mau lapor diri sendiri? Kamu. Oh iya, anjing bodoh. Pasti sudah memberitahunya segalanya. Shen Wangshu, kau akan melihatku sebagai apa? Binatang buas atau tak layak disebut manusia? Mungkin orang sepertiku tak pantas mendekatinya. Diam. Terlalu dingin. Maukah kau? Shen Qiu. Kasih aku. Jangan mikir aneh-aneh. Lumayan seru. Jangan ditiru. Memalukan dan bodoh, tapi kau pasti akan jijik padaku. Lu Chenzo. Sebenarnya tak apa-apa. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Seperti bulan. Kadang bulat, kadang kurang. Kebiasaanmu malah menghilangkan stres. Lumayan juga sih. Shen Wangshu tak jijik padaku. Mungkin selama ini salah paham padanya. Sudahlah. Kita sudah saling terbuka. Ngapain disembunyikan? Au! Au! Rawat. Kalau Shen Wangshu lihat ini,
Nanti di depannya, aku malu selamanya. Rua! Oh! Au! Au! Sekarang, sudah lebih baik. Terima kasih. Sudah larut. Aku pulang dulu. Kau tak tanya alasannya. Lu Chenzhou, tak mau bicara, akan memaksamu. Dulu kupikir, rahasia ini akan selalu kusimpan di hati. Tak akan kuceritakan. Tapi di hadapanmu, tak ingin ada rahasia sebenarnya. Ditinggalkan di hutan sejak kecil. Dibesarkan serigala, baru 8 tahun. Ditemukan penjaga hutan kembali ke peradaban. Kie, jadi kau melolong tiap purnama karena ini. Ini cara serigala memberi kabar selamat. Tahu dia tak mendengar. Tapi tetap ingin dia tahu. Aku baik-baik saja. 3 tahun menikah, kau tak pernah cerita semua ini. Takut kau lari anggap aku monster. Apa kau takut padaku? Enggak kok. Ikatanmu dengan ibu serigala lebih tulus dari hubungan semu ayah anak. Lu Chenzhou, jujur saja padaku. Apa aku pisahkan kau dengan cinta masa lalumu? Kau sangat mencintainya. Tak ada cinta masa lalu. Itu omong kosong mereka. Malam ini tidur bersamaku. Ku buat yang besar. Bisa. Boleh. Oh Tuhan. Tuan Lin, putriku halus kulitnya. Malam ini silakan cicipi. Hehehe. Hehehe. Ayah. Kumohon jual-jual aku. Urutan perusahaan kita atasi. Wang Su, keluarga Lin keluarkan 3 juta demi keluarga Shen. Kau harus menuruti. Aku membesarkanmu. Saatnya balas budi. Jangan mendekat. Jangan. Pergi. Lari apa lagi? Ayahmu terima 3 juta dariku. Hutang ini belum lunas. Kau melayaniku seumur hidup. Tidak. Ada apa? Tenang, aku di sini. Tak ada yang berani menyakitimu. Lu Chenzhou. Tahu. Sepertinya giliranku. Aku akan mandi air dingin. Jangan pergi. Shen Wangshu, kau tahu apa akibatnya? Apa yang akan terjadi? Tak takut padaku. Tak takut.
Oh, kau yang bilang. Pertanda. Di dunia, apa yang kau lakukan? Tentu saja. Membahagiakan Tuan. We don't talk about it, but we know that you're mine. It's okay, you're never sorry. Bukannya kau hilang ingatan? Dari mana dapat ini? Otodidak. Ada masalah. Tuan tidak suka? Lu Chenzhou. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Peduli amat, aku harus jadi siapa? Aku ya aku. Kamu. Tuan, malam panjang. Jangan buang waktu untuk hal yang sia-sia. Orang sepertinya tak mungkin jadi anjing. Pasti aku terlalu banyak mikir. Aduh. Dampaknya ke perusahaan terlalu besar. Jangan-jangan saham perusahaan kita turun. Iya juga ya. Pak Lu. Laporan ini dari Lian, wartawan yang Anda gigit. Berkat Anda, saham perusahaan terus anjlok. Jika terus begini, grup lu akan jadi bahan tertawaan. Sudah. Jangan berbelit-belit. Langsung saja, apa tuntutan kalian? Kami minta Anda dan Nyonya Lu hadiri konferensi pers. Minta maaf publik. Stabilkan situasi. Saya akan klarifikasi. Tapi aku tak ingin istriku. Tak perlu terlibat. Dia tidak perlu minta maaf. Pak Lu, ini bukan waktu untuk emosi. Prioritaskan perusahaan. Saya lindungi perusahaan. Tapi istri saya, jangan ganggu dia. Kalian tekan Chenzhou saat dia amnesia. Takut dia balas dendam nanti. Tuan, mereka tekan saya. Tidak salah lihat. Ini benar Tuan Lu. Jangan-jangan cedera otak. Tenang. Bagaimana mereka menggertakmu? Mereka bilang, harus minta maaf ke wartawan, bahkan katanya kau tinggalkan. Valian, Tuan saya belum pulih. Kalau ada masalah, hadapilah saya sendiri. Saat konferensi produk sebagai Nyonya Lu, saya akan jelaskan. Tapi jika kau ganggu Chenzhou lagi, saya tidak segan. Tuan, kau masih peduli pada saya. Aku yang bikin kau celaka. Balas budi saja. Oh ya, minta asisten Zhang bawa sampel produk baru. Aku mau pelajari dulu. Kau sudah punya. Maksudmu? Krim luka itu? Bekas luka bisa diperbaiki. Hubungan kita, apapun yang terjadi, bisa diperbaiki. Apa? Butuh waktu mikir. Tetap tunggu kamu. Pak Lu, kabarnya hubungan Anda dan istri tidak harmonis. Benarkah?
Hubungan kami baik-baik saja, tak perlu khawatir. Semua rumor akan ditangani divisi hukum. Sudah tanda tangan cerai. Masih pura-pura mesra. Saya punya bukti untuk kalian. Di sini. Bukti menarik di sini. Ayo kita lihat bersama-sama. Wah, tak menyangka Pak Lu bisa sekejam ini. Sungguh tak terduga. Direktur utama? Memalukan. Ini urusan kaisar. Tidak mungkin. Sudah lihat, Nyonya Lu. Wanita genit yang tak setia. Lu Chenzo. Orang gila yang tak bisa kendalikan emosi. Pantaskah mereka berkuasa? Nyonya datang. Mustahil. Mustahil. Shen Wangshu, lukamu di mana? Tuan ini, aku tidak kenal kamu. Dia tak kenal. Aku. Shen Wangshu. Sudah 3 tahun. Kangen berat. Shen Wangshu. Perlu saya ingatkan? 3 tahun lalu, kaulah yang membuka bajuku, merengek minta 3 juta. Iya, rahasia sudah terbongkar. Ini beda, cepat catat. Cepat catat. Sungguh. Cepat. Jangan salah paham. Aku bukan mau merebutnya. Wanita kayak Shen Wangshu yang tanda bintang nempel sendiri tanda bintang. Sekali main ya udah. Ternyata kamu. Kau tak pantas sebut namanya. Shen Wangshu, jangan lagi membela dia. Grup Lu tidak mungkin mempekerjakan anjing gila sepertimu sebagai CEO. Kalian berdua akan busuk di lumpur. Lu Chenzo bukan gila. Lu Chenzo, kau akan diusir oleh Dewan Direksi. Tahu. Akan mengecewakanmu. Cepat, rekam ini. Berita besar. Apa? Itu pemerkosa. Ini saat pertama kali kami bertemu semuanya. Dia mencoba memperkosa istriku. Masih ada yang percaya pada seorang pemerkosa. Lu Chenzo, dapat video dari mana? Nanti dijelaskan. Aku urus pria ini dulu. Apa? Ingatan Lu Chenzo sudah pulih. Dari mana kau dapat ini? Ini palsu. Fitnah. Lu Chenzo orang gila, ucapannya tak bisa dipercaya. Hadirin. Saya adalah dokter utama TNRO, Dara Chenming. Saya nyatakan, Lu pernah alami gangguan kognitif, tapi sekarang sudah pulih. Keadaan mentalnya normal. Dan fungsi kognitif normal. Lian, kau yang buat rumor. Mustahil! Dokter sampah. Jelas dia disuap oleh Lu Chenzo. Dr. Chen adalah dokter jiwa terbaik di ibu kota. Mana mungkin bohong? Baik. Kenapa di video itu Lu Chenzo melolong ke bulan alas serigala? Ini cukup membuktikan dia gila. Here. Hanya canda pasangan, hanya sedikit keintiman yang kami nikmati sebagai pasangan. Orang yang tak punya istri, mana paham? Bau!
Ini bukti Lian disuap Lin Haoyu untuk fitnah tuan Lu dan istri, termasuk transfer bank dan chat. Zhang Zhu, laporkan ke hukum. Gugat Lian. Provokasi. Menggugat Lian. Lu Chenzo, kau memang gila. Mati kau nanti. Aku pasti balas dendam. Lin Haoyu, kau juga tak lepas. Hukuman percobaan pemerkosaan. Kurang, maka tambahkan pasal provokasi. Urusan pribadi saya dan istri bukan urusan kalian. Tapi, siapa berani sentuh dia? Aku Lu Chenzo akan habisi kau. Paman Meng. Wang Su, dengar dulu video itu. Jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan kebetulan punya video 3 tahun lalu. Lebih baik jelaskan kapan ingatanmu pulih. Lu Chenzo, kau tak pernah lupa. Kau selalu mempermainkanku bak anjing. Melihatku ketakutan takut kau ingat segalanya. Sangat menyenangkan, iya. Hanya begini. Takkan tinggalkan aku. Lu Chenzo, ayo bercerai. Bercerai? Shen Wangshu, kau kabur lagi. Aku akui dulu bersalah padamu. Aku jahat, tapi kau dulu yang mengkhianatiku dengan menikahi si pemerkosa itu. Lu Chenzo, kau tak pernah mengerti keinginanku. Aku bercerai untuk bebas dari kontrol dan kecurigaanmu yang tak berujung. Apa aku hanya hewan peliharaan yang harus dijinakan bagimu? Masih ada. Gravitasi. Katamu aku jadikan peliharaan. Tapi kau juga butuh anjing penurut. Kalau butuh dimainkan, kau tidak langsung ditendang pergi. Balon. Aku pura-pura bodoh untukmu. Tapi kau... Shen Wangshu, kau tak punya hati. Tidak. Tak punya hati. Lebih baik jauhi aku, Lu Chenzo. Hubungan kita berakhir di sini. Belum memutuskan. Baik, ini katamu. Hicks. Di depan kegelapan. Terang punya bayangan. Siapa berhak tentukan benar salah? Kucurigai ada sesuatu di balik topengmu. Belakangan selalu gini. Masa? Badan hancur. Nona Shen, hasil tes menyatakan Anda hamil. Mustahil. Dulu ku bantu ayah lunasi utang judi. Aku kerja lembur di bar. Kata dokter rahimku rusak. Tak mungkin hamil selamanya. Nona Shen, hasil tes hamil 4 minggu. Semua normal, kesehatan Anda membaik. Kerusakan lalu sudah sembuh. Hanya menstruasimu yang tidak teratur, tak hambat hamil. Tak mau. Kenapa? Kau mau mogok makan sampai mati, Shen Wangshu. Sudah jadi menantu Lu, jangan lagi bersikap seperti putri besar. Lu Chenzo tak mencintaiku tapi menikahiku. Untuk apa saling menyiksa? Aku menikahimu hanya demi balas dendam. Minum ini. Tak mau. Toap, sahabatmu punya toko bunga.
jika terjadi sesuatu padanya. Lu Chenzo, ini ancaman. Memang. Dia mengontrol makananku. Perlakukan aku seperti tahanan. Masa iya? Ini alasannya. Nona Shen salah paham. 3 tahun lalu, Tuan Lu menghubungiku. Semua resep ini khusus untukmu, katanya. Bagaimanapun, jaga kesehatanmu. Selama ini, Lu Chenzo terlihat acuh. Tapi tak pernah lukai aku. Bukankah? Tuan Lu diam saja, tapi sangat sayang kamu. Pasangan suami istri tak boleh mendendam, lagi pula kau hamil. Bicaralah baik-baik. Mungkin aku harus beri dia kesempatan lagi. Abu-abu. Lu Chenzo, aku ingin bicarakan sesuatu. Kak Chenzo, siapa ini? Shen Wangshu, istasiku. Kakak ipar. Maaf ya, aku tak sengaja. Aku cuma kangen sama Kak Chenzo. Santai. Hubungan kami hanya sebatas saudara. Kamu. Aku Yun Shui, teman kecil Kak Chenzo. Fata, panggil saja Ai. Ih, Cap, kenapa abaikan aku? Apakah kamu marah? Tak usah dijelaskan. Abaikan saja. Yun Subi. Hebat, Lu Chenzo. Istri cantik Shen Wangshu di rumah. Main-main di luar juga. Tak ada mantan. Itu cuma omong kosong. Wahai Shen Wangshu, mengapa masih berharap? Dia tak pernah berubah. Dari awal hingga akhir, kau menipu diri sendiri. Apa yang kamu bawa? Laporan medical check-up dari rumah sakit. Kau sakit. Cuma cek rutin. Kak Shenjo. Lihat, aku baru pulang, belum punya tempat tinggal. Bisa menumpang di rumahmu? Tentu saja boleh. Lupa kabari. Shuyi baru pulang, menumpang di rumah lo. Tak masalah kan? Tentu saja, kalau tidak mau, aku bisa cari solusi lain. Dia boleh tinggal. Paman Wang, suamimu ajak wanita lain pula. Kau benar-benar tidak kesal. Aku acuh. Kami toh akan berpisah. Kakak ipar sangat bijak. Tak sepertiku. Hanya menyusahkan Shenzo. Ini rumah Lu Chenzo. Silakan melakukan apa? Kebetulan. Aku ingin pindah sementara. Kamar utama dan tamu untuk kalian. Lebih lega. Tahu. Berani. Ini keputusanku. Tidak berhak campur. Tidak berhak campur. Di seluruh kota, tak ada hotel yang berani menerimamu atas izinku. Lu Chenzo. Kita sudah resmi bercerai. Kita baru urus perceraian. Belum ambil akta. Masa tunggu masih 10 hari. Sebelum itu, kau harus tetap di Lu. Kenapa? 10 hari ini sangat penting bagimu. Tentu. Jaga Shuyi baik-baik 10 hari ini. Setelah itu, mau kemana? Bola. Kakak tenang saja. Tenang saja, Kak. Aku pasti akan rukun denganmu.
Mau kemana? Tidur di ruang kerja. Masa tunggu kita tinggal 10 hari. Kuharap selama ini kita bisa jaga jarak. Kakak Chenzo, tolong lihat ini. Cara atur lampu kamar tamu. Shen Wangshu, kamu cemburu ya? Kalau kamu tidak suka dia, besok aku suruh dia pergi. Cemburu. Lu Chenzo, kau terlalu tinggi hati. Aku ingin 10 hari ini cepat berlalu. Lalu kita tidak saling berutang. Kakak Chenzo, kamu kenapa? Wajahmu pucat. Siapkan barang. Besok pindah. Kenapa, Kakak Chenzo? Apa aku salah bicara atau laku? Sampai bikin kakak ipar marah. Tatanya, bikin dia cemburu. Tapi lihatlah, dia tidak peduli sama aku. Kak Chenzo, kamu pikir dia tidak peduli? Dia cemburu tapi tak mau mengaku. Bagaimana kalau begini? Coba lagi beberapa hari. Jangan cari masalah, oke? Far, aku takut kulit udang. Bantu kupas ya. Biasanya Kak Chenzo yang ngupasin. Kamu bisa bantu dia tidak? Tangan kram. Tak bisa ngupas. Far, maaf merepotkan. Wanita sempurna sekali ya. Tahan dulu. 9 hari lagi. Kau bisa terima segalanya ya. Tampaknya perlu tindakan tegas. Fata, ini mau kemana? Pergi menemui teman. Perlu saya suruh sopir menjemputmu? Tidak, dekat saja. Aku bisa jalan kaki saja. Tak perlu terlalu sungkan. Kita berdua tahu kau memang tidak cocok di sini. Aku dan Kak Chenzo yang tumbuh bersama sejak kecil. Andai dulu kau tidak ikut campur, kami sudah tunangan. Nona Hyun, waktu nikah sama Lu Chenzo, tak tahu keberadaanmu. Menikah pun tak berarti. Kau pikir dia tulus padamu? Dia nikahi kamu hanya karena mirip denganku. Dianggap hewan peliharaan. Ini bukan urusanku. Aku dan Lu Chenzo sedang proses perceraian. Setelah masa tunggu habis, aku akan pergi dari sini. Gak ganggu kamu lagi. Bercerai. Kau pikir aku percaya omong kosongmu? Kau hanya pura-pura menolak untuk menahan kakak Chenzo. Sekarang kutunjukkan antara kau dan aku. Kakak Chenzo lebih peduli siapa? Kau buat apa? Tolong gue, Kak. Aku. Shen Wangshu, kau ngapain? Shen Wangshu, kau nekat ganggu dia. Lu Chenzo, drama murahan begini cuma kau yang percaya. Kak Chenzo, sudah. Kakak ipar pasti kesal sekali. Salah paham soal kita. Aku tak marah. Terserah. Mau mikir apapun gak apa-apa. Shen Wangshu masih memikirkan apa? Sayang, kurang tepat waktumu. Fata, soal kejadian itu, maafkan aku. Tapi kau pasti bisa melihatnya. Bagi Chenzo, hanya aku. Berani pukul aku.
Shen Wangshu, takut ku adukan ke Chenjo. Kau pikir sampai sekarang aku masih peduli Lu Chenzo? Aku mau cerai. Kalau kau tidak usil, 3 hari lagi, kau dapat apa mau. Jelas. Tapi kalau kau usil lagi, toh hidup enak jadi burung kenari Lu Chenzo. Daripada kau yang licik. Dasar! Dasar lacur berani pukul aku. Setelah dia bercerai dengan kakak Chenzo, aku akan... Sial sekali! Shen Wangshu hamil. Dia pakai anak jerat kakak Chenzo. Aku takkan biarkan anak ini menghalangiku. Ultraman. Esa. Nyonya, ini sup pesanan Pak Tuan. Katanya Nyonya lemas, perlu diasup. Tak selera, simpan saja. Oh ya, besok aku dan Lu Chenzo urus cerai. Jangan panggil aku Nyonya. Nona Shen, sup ini direbus selama 3 jam penuh. Pak Tuan meminta saya memastikan Nyonya meminumnya. Untuk lamaran. Jangan minum. Kakak Chenzo, kau kenapa? Bicara. Apa yang kau campur di sup ini? Tak pasang apa-apa. Salah paham, Kak Chenzo. Cuma mau akur dengan kakak itu. Salah paham. Kau pikir aku bodoh? Di semua sudut villa, pasang kamera sembunyi, terutama tangga dan dapur. Tuan Lu, Nyonya mungkin celakai Nona Yun? Waspadai Nyonya. Shen Wangshu keras kepala. Tak mau main curang. Aku akan lihat Yun Shui mau main tipu apa. Kau mau racuni aku? Jadi, dari awal kau tak percaya aku. Meman, kau pikir aku pilih orang lain, bukan istri. Kau percaya orang luar. Tak kusangka. Tegas sekali kau sampai begini. Kamu Tiara, aku cinta padamu. Kita teman masa kecil. Juga inilah wanita itu. Dia curi kau. Cintamu. Tidak perlu. Tak pernah suka. Yun Shui. Sudah kujelaskan. Kutahan kau. Untuk cemburui dia. Tak mau lukai dia. Tahu. Kelewatan. Lu Chenzo, kau tak pernah cinta. Pelayan. Usir dia dari sini. Lepaskan aku, kau pasti akan menyesal. Dia sama sekali tak mencintaimu. Buang dia. Wangsu. Istirahat dulu. Direktur Lu, coba Bapak rayu istri lagi, mungkin hatinya luluh. Percuma. Shen Wangshu. Apa aku harus kehilanganmu? Wangsu. Masih bisa berubah pikiran. Tidak perlu lihat orang bahagia. Malah bikin 3 tahun kita semakin memalukan. Yakin mau cerai? Nampak serasi je. Yakin ke? Ikuti dia.
Mau kemana? Aku antar. Nggak usah. Kalau nak rujuk semula, kapan bisa diproses? Jika lengkap, besok bisa. Besok aku datang lagi. Wangshu, tunggu. Pak Lu, Puan tidak keluar bersama Tuan? Kejar sekarang. Siap. Mana? Ngapain ke klinik kandungan? Apa dia? Nggak mungkin. Dokter sudah bilang dia tak bisa hamil. Suster. Wanita tadi tuh, Paman Wang. Ngapain dia ke sini? Siapa kau? Apa hal kau dengan ini? Aku suaminya. Awak suaminya. Dia daftar aborsi 3 hari lalu, mau dioperasi sekarang. Aborsi! Diam-diam mau aborsi. Sudah hamil 6 minggu, baru tahu sekarang. Aku nggak nyadar. Cari wanita lain. Sakiti hatinya. Anak ini harus luar jendela. Maaf. Ibu minta maaf padamu. Shen Wangshu. Kenapa kau di sini? Bangun. Ini maksudnya apa? Kau benar-benar membenciku. Tak mau bahkan anak kita. Lu Chenzo tidak pantas lahir dari hubungan kita. Dia akan lihat kita bertengkar terus. Dia tak akan bahagia selamanya. Wangsu, sumohon. Jangan gugurkan anak ini. Biarkan dia. Berilah dia peluang untuk melihat dunia ini. Bisa asal kau lenyap sepenuhnya dari duniaku. Lalu apa? Beri aku waktu. Aku pikir dulu. Feh, kenapa? Kenapa? Dia membenciku, padahal dia yang mengkhianati. Dia yang nikah duluan. Tuan, Anda mabuk. Shen Wangshu, kau ingin kabur? Jangan mimpi. Kak Wu, selamat bebas. Lu emang jago. Urusan receh. Nggak bisa menjerat lu. Siapa gue? Meski Lu Chenzo datang sekalipun, tetap bisa gue bodohin. Loh, Shen Wangshu, gue pegang dia sepenuhnya. Bokapnya utang numpuk. Gue bilang aja. Ayahnya jual dia ke gue. Apa? Apa? Dia nikah sama orang tanpa rela? Tapi sayang sekali. Belum sempat sentuh dia. Direbut Lu Chenzo. Aduh. Tapi, ikut Lu Chenzo pun gimana? Tetap gue bisa hancurin mereka. Bro, you keren. Bro tuh, cerita. Caramu melakukannya. Ku bilang ke Lu Chenzo, Shen Wangshu rela mendekati. Dasar bodoh, dia percaya. 3 tahun ini, pasti dia sering disiksa. Kak, gua seneng banget. Gara-gara dulu dia sok tinggi. Lu Chenzo, kau ada di sini. Kau dengar sesuatu nggak? Dasar licik. Membohongiku. Memaksa dia ampun Tuan Lu. Jangan pukul. Terus lempar. Lu Chenzo. Meski tak ku bilang. Apa kau percaya padanya? Dalam hati kau tahu. Kau tak pernah percaya padanya. Kau sendiri yang menolaknya. Aku hanya memanfaatkan situasi.
Kau pikir dirimu suci? Lukamu padanya. Lebih kejam dariku. Sekarang, Pura-pura mencintai. Kau benar. Ini salahku. Tapi kau juga akan menderita mulai besok. Grup lu akan memboikot industri Lin. Kujamin kau tak dapat sesup pun di ibu kota. Ini baru awal. hutangmu padanya. Akan kusuruh kau membayar. Lipat ganda. Fa. Lu Chenzo, kenapa kau di sini? Jangan-jangan kau di sini semalaman. Wangsu, maaf. Aku salah selama ini. Aku usir kau. Lu Chenzo, kau jujur. Aku seperti gila menyiksamu, menuduhmu. Mengabaikan pengorbananmu. Aku bisa tahu kebenaran, tapi memilih yang paling melukai. Baru kemarin, aku baru sadar dulu kau dipaksa Lin Haoyu menanggung segalanya sendiri. Kau sudah tahu. Wang Shu, kau sudah menderita terlalu lama. Aku tak berhak memintamu apapun. Biarkan anak itu tinggal. Asal kau dan dia selamat, aku rela. Bahkan tak bertemu selamanya. Pun mengenalinya. Lu Chenzo, 3 tahun aku menunggu maafmu. Tapi sekarang, tak perlu lagi. Pak Lu. Aku cuma mau membantu. Kau hamil, jangan angkat berat. Nggak usah, aku bisa sendiri. Aku harus biasakan hidup mandiri. Anggap saja ini demi anak. Tinggallah di sini. Aku cari rumah baru. Tak perlu. Ini lingkungan kelahiranku. Aku sangat suka. Malah rumah keluarga lu seperti itu. Aku tak betah. Terima kasih mengantarku. Mulai sekarang, jangan berhubungan lagi. Wangsu, kalau butuh apa-apa, telepon aku kapan saja. Entah butuh uang atau apa. Kepergianmu, bagi aku itu berkat terbesar. Ganggu. Lokasi sudah kukirim. Cari rumah terdekat. Biaya tak masalah. Langsung beli. Pak Lu, ini. Bu sudah memutuskan pergi, lebih baik lepaskan saja. Tak akan kususahkan. Aku hanya ingin melihatnya dari jauh. Pastikan dia aman. Nona, saya bantu bawa pulang. Kebetulan searah. Terima kasih. Hei, pemuda. Kalau butuh bantuan, cari saya. Tempat sialan apa ini? Taksi saja nggak ada. Mbak baru nganter orang, sekalian aku antar. Makasih, Pak. Hah, akhirnya. Sopirnya keren banget. Kasih dia tip. Siapa? Siapa?
Kapan aku pesan makanan? Pas lagi pingin yang asam. Sejak pindah ke sini, rezekiku makin lancar. Jangan-jangan orang sini baik-baik. Atau Lu Chenshou itu yang bawa sial. Sialan. Kenapa AC-nya rusak lagi sih? Di tengah malam. Harus perbaiki sendiri. Iya, Ina. Maybe I'm falling head over Dengar. looking for ways to let you know just how. Wangshu baik. Baik-baik saja. Ada masalah dengan perutmu? Kamu di sini. Aku. Apa? Kebetulan lewat saja. Sawah. Kudu, bah. 2 hari ini selalu merasa diikuti. Kenapa ya? Tante belanja, sopir. Asinan belum sering ada. Semuanya kau atur, kan? Hanya khawatir kamu hamil sendirian. Pengawasan. Lu Chenshou, kita sudah bercerai. Wangshu, aku sadar salah. Tapi kau hamil. Sendirian. Aku tidak akan tenang. Aku bisa menghilang selamanya. Tapi kau harus aman. Jangan berdalih, kau mania kontrol. Keluar. Kalau bukan karena wajahku, demi bayi kita, biarkan aku tetap di sisimu. Tolong. Ya. Aku janji. Patuh seperti anjing. Hanya untukmu. Takkan ganggu. Wangshu, Paman Wang. Kau suka anjing bodoh itu, kan? Aku bisa kembali. Menggonggong. Lu Chenshou sudah gila. Bayi bergerak. Bayi bergerak. Wangshu, boleh aku sentuh dia? Kalau kamu tidak ingin, tak apa. Aku saja. Pertama kali kurasakan kehangatan saat matahari terbenam. Mungkin si kecil memang butuh pendampingan seorang ayah. Tapi jika dia tinggal, Semuanya jadi rumit. Aku semakin. sudahlah. Kau pindah sini. Serius? Sampai aku melahirkan, kau boleh tinggal. Tapi ikut aturanku. Jangan langgar. Baik, aku dengar. Kenapa malah menangis tanpa alasan? Jangan-jangan. Apa kau malu? Jadi pembantu. Aku merasa sangat sedih. Wangshu, aku tidak merasa terluka. Hanya Khawatir dengan... Aku jadi merasa sedih. 4. Kau kenapa? Kamu kenapa? Memang tidak tahu. Mual. Memang aneh sih.
Kamu pindah. Tidak mual hamil lagi. Justru kamu. Bukan mual atau tidak selera makan. Lagi pula, kamu gampang nangis. Jangan-jangan kamu hamil untukku. Anna. Aku panggil Dr. Chen. Dr. Chen. Lu Chenzo kenapa? Jangan-jangan penyakit otaknya kambuh. Secara ketat artinya, Penyakitnya tidak menular ke anak, kan? Sudah kuduga. Kamu cuma mikirin anak. di mana Tuan Lu? Ini sindrom COVID klasik. Sering terjadi pada calon ayah yang sangat perhatian. Tubuhnya refleks, meniru gejala kehamilan. Fenomena fisik yang dipicu oleh faktor psikologis. Maksudmu, dia hamil untukku. Semakin stres, semakin jelas terlihat. Bantu dia. Tetap rileks. Pak Lu, saya punya resep ini. Tolong ambilkan ini. Saya perlu bicara dengan istri. Aku segera kembali, ya. Kalian sudah akur lagi, ya? Tidak. Hanya karena anak tinggal sementara. Tidak semua orang bisa mengalaminya. Ini sangat langka. Hanya peduli padamu dan bayi, pria yang sangat dicintai, yang merasakan ini. Aku tahu Lu Chenzo sudah berubah. Tapi masih menyakitkan. Waktu akan menyembuhkan. Semua akan baik. Kenapa? Apa ini memalukan? Kata dokter, hamil itu sulit. Aku tak bisa bantu, malah merepotkan. Jangan menangis. Aku baik-baik saja. Sudahlah. Ini sup tulang favoritmu. Aku masakin. Jangan sedih. Sepertinya, Wang Su lebih suka kepribadian aslinya. Wang Su, 4 bulan. Kata dokter, kita boleh mulai makan daging lagi. Bocang. Pelan-pelan. Pelan. Dia selalu jalan-jalan ke taman tepat pukul 4 sore. Orang baik Lu Chenzo. Menghancurkan pekerjaanku. Habiskan rezekiku. Aku akan buat dia menyaksikan Shen Wangshu mati di depan matanya. Biar dia rasakan. Rasa kehilangan semua. Cepat masuk. Kenapa kalian datang? Wang Shu, kami jenguk kamu. Chenzo mana? Dia ada rapat, tidak bisa menemaniku. Udah 10 bulan. Sebentar lahiran, iya. Tinggal seminggu lagi. Shen Wangshu, mati lu! Ya! Ya! Udah lama gue incar.
Berani ganggu dia? Mau mati? Gak bakal tenang. Kalian juga tak tenang. Tapi... Wah, kamu merusak hidupku. Nasibmu. Salahmu sendiri. Udah lapor polisi. Wangshu, baik saja. Aku baik. Lu Chenzo, kau bisa apa padaku? Ya, kau belum tahu kan? Banyak yang kau mati saja. Hari ini. Dagang. Tapi nanti. Kalian akan mati. Rekaman transaksimu dan CCTV perencanaanmu sudah kami dapat. Tebak. Dengan bukti ini, apa akhir nasibmu dan Yun Shui? Mustahil! Kau belajar dariku. Kumpul bukti dulu. Siapapun yang berani menyakiti istriku, takkan kulepaskan satupun. Pak Lu, Yun Shui sudah ditangkap berkat bukti asistenmu. Dengan bukti ini, percobaan pembunuhannya. Hukumannya bertahun-tahun. Dawa. Maaf, aku paparkan kau pada bahaya. Lu Chenzo, jangan kira aku takkan maafkan kamu. Setelah kau melahirkan, saya telah pulih. Aku akan pergi. Untuk selamanya. Kau tahu penderitaanku. Kau kurung aku di villa. Memandangku seperti tahanan. Tak berdaya. Aku tahu semua. Aku bodoh. Membuatmu menderita. Jadi, tak kuharap kau memaafkanku. Aku juga tahu, kau takkan memaafkanku lagi. Kau memang tahu pilihanku. Kenapa masih selamatkan aku? Karena pisau itu, jika melukaimu, lebih baik aku mati. Lu Chenzo, kau kembali. Aku tak sanggup lagi. Jika kau menyakitiku lagi, aku hilang selamanya. Maksudmu? Beri aku kesempatan lagi. Apa-apa? Ketubanku pecah. Ambulans. Ambulans! Lu Chenzo, sudah melahirkan. Kenapa kau masih nangis? Kenapa tak ada telinga serigala? Adakah genetik saya bermasalah? Lu Chenzo, sadarlah. Kamu manusia, bukan serigala. Sudah. Jangan nangis. Masih nangis. Orang kira aku pukul kamu. Temani aku terus, kalau tidak, aku menangis lagi. Kamu. Jangan-jangan kamu depresi postpartum. Ya ampun, lepaskan aku.